Oke. Middle range teori. Tolong dicatat ya saudara ya. Middle range teori. Jadi dalam kerangka berpikir, kerangka pemikiran itu ada teori-teori yang terbagi menjadi tiga unsur utama. Yang pertama adalah grand teori. Nulisnya biasa ya, GRAND teori, grand teori. Kemudian keduanya adalah middle range teori. Middle itu double D, MIDDLE, range-nya RANGE. Middle range teori. Dan yang ketiga adalah applied teori. Applied teori itu APPLIED. Teorinya nulisnya THEROI ya. THEORY. Oke, bisa diulangi saudara. Dalam kerangka pemikiran ada uraian teori-teori yang terdiri dari apa saja unsurnya tadi? Grand teori. Grand teori, teori. Ini yang menjadi tugas Anda berikutnya ya, sehingga Anda nanti akan menjabarkan grand teorinya apa. Misalnya grand teorinya manajemen pemasaran, middle range teorinya terkait dengan apa. Misalnya fungsi-fungsi manajemen pemasaran apa saja, misalnya begitu. Kemudian Anda katakan juga bahwa ada 4 bauran pemasaran, gitu ya, product, price, place, promotion. Kemudian Anda tertariknya di mana? Di promotion tadi misalnya ya, atau di produk, kan quality produk tadi ya, misalnya di riches tadi ya. Nah, Anda terangkan kualitas tentang teori, tentang produk, strategi produk, misalnya seperti itu. Kemudian indikator produk yang bisa memuaskan pelanggan, misalnya seperti itu. Nah, teori-teori yang tadi yang dijabarkan itu dikatakan sebagai middle range teori. Sampai kemudian Anda masuk ke variabel penelitian Anda, yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan, itulah adalah applied teorinya. Jadi applied teori terkait dengan variabel penelitian Anda. Middle range teori itu banyak ya, yang menghubungkan antara grand teori, turunannya sampai ke applied teori. Nah, itu semua masuk ke dalam middle range teori. Penyusunan atau perumusan kerangka berpikir teoretikal dibangun menurut logika alur teori atau teori flows logically. Jadi ada alur teori yang tadi saya gambarkan ya, dari sesuatu yang besar diturunkan sampai akhirnya ke variabel penelitian. Yang bersumber dari berbagai bacaan kepustakaan atau dokumen hasil riset sebelumnya dalam area masalah yang sama. Jadi yang ada tulis dalam kerangka pemikiran itu adalah teori-teori yang terkait dengan masalah penelitian Anda. Sumbernya bisa dari buku, bacaan kepustakaan, bisa juga dari hasil riset sebelumnya. Gitu ya. Nah, sebaiknya justru lebih banyak membahasnya dari hasil riset sebelumnya. Sampai sini ada yang bertanyakan, saudara? Nah, tadi kita setuju ya, apply teori itu bicara tentang teori-teori terkait variabel penelitian Anda. Apa yang dinamakan variabel? Variabel merupakan suatu simbol yang sederhana. Variabel adalah konsep yang memiliki bermacam-macam nilai. Kita lihat dulu penjelasannya, nanti baru saya kasih contohnya. Sebuah konsep dapat diubah bentuknya menjadi variabel dengan cara menempelkan nilai pada konsep tersebut. Contohnya, barang adalah konsep. Nah, ini nggak bisa diukur. Tetapi yang bisa diukur adalah jumlah barang, harga barang, tingkat kualitas barang. Nah, barang ini konsep, begitu kita kasih nilai, dia akan menjadi variabel karena memiliki nilai. Gitu ya. Pelanggan itu adalah konsep, tetapi dia baru bisa menjadi variabel jika sudah memiliki nilai. Contohnya jumlah pelanggan, gitu ya. Terus kemudian kepuasan pelanggan, kemudian keputusan pembelian pelanggan, misalnya seperti itu ya. Nah, itu yang sudah dikatakan dia mempunyai nilai sehingga bisa dikatakan sebagai suatu variabel, di mana nilai itu bisa diukur. Gitu ya, kepuasan pelanggan itu bisa diukur. Tapi kalau pelanggan tidak bisa diukur. Jumlah pelanggan itu bisa diukur. Loyalitas pelanggan itu bisa diukur. Sampai sini bisa dipahami, saudara? Bisa, Ibu. Oke ya, lanjut.
Bisa Ibu. Bisa, Bu. Oke, saya lanjut. Nilai dalam variabel dapat berbeda-beda pada perbedaan waktu untuk sebuah lupa. objek atau orang Open yang mic, sama, atau sebaliknya nilai dapat beragam pada waktu yang sama untuk objek yang berbeda. Ini maksudnya begini. Tadi kan skor misalnya ya ke pelanggan. Pelanggan itu misalnya dijadikan variabel jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan yang hadir di toko Alfamart misalnya hari ini sama besok bisa berbeda. Gitu ya, hari ini dengan bulan depan bisa berbeda. Artinya nilainya kan jumlah pelanggan. Pada toko yang sama tetapi bisa berbeda-beda kalau waktunya berbeda. Bisa, misalnya juga kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan Anda memberikan kuesioner kepada pelanggan tadi ya Ricis, misalnya Ricis Factory Ricis misalnya ya, Ricis Factory. Anda tanya kepuasan pelanggannya itu Anda ukur dengan kuesioner, Anda kasih sekarang. Kemudian kalau minggu depan kebetulan Anda datang lagi ke sana dan kebetulan orang itu ada, Anda beri lagi kuesioner, belum tentu jawabannya sama. Padahal orangnya sama, yang diujinya sama. Itu maksudnya ya. Nilai dalam variabel dapat berbeda-beda pada perbedaan waktu untuk sebuah objek atau orang yang sama. Objeknya sama, orangnya sama, waktunya beda, hasilnya beda. Bisa juga waktunya sama, objeknya berbeda-beda. Gitu ya. Waktunya sama tapi objeknya berbeda-beda. Jadi Anda menilai kepuasan pelanggan pada waktu yang sama tetapi pada pelanggan yang berbeda. Hasilnya akan berbeda. Menilai kepuasan pelanggan pada pelanggan yang sama tetapi waktunya berbeda. Sekarang dengan tahun depan itu berbeda. Atau orang yang berbeda itu juga berbeda. Saya lanjut ya. Jenis variabel penelitian itu ada terbagi dua secara garis besar. Ada yang dikatakan sebagai variabel berdasarkan nilainya dan ada variabel berdasarkan relasi hubungannya. Oke, ini sudah dibaca saja mungkin ya, tapi saya jelaskan secara singkat. Variabel berdasarkan nilainya itu terbagi dua, variabel continue atau continuous variable dan variabel discrete atau discrete variable. Nah, ini ada yang dikatakan sebagai variabel dikotom dan politom. Saya jelaskan dulu di sini. Apa itu yang dimaksud dengan variabel continue atau continuous variable? Ini adalah variabel yang nilainya dapat kita tentukan dalam jarak jangkau tertentu dengan menggunakan desimal yang tidak terbatas. Jadi nilainya bisa kita tentukan. Misalnya harga barang, berat barang, besarnya gaji, jumlah pembayaran, jumlah kehadiran pelanggan, jumlah produk cacat. Nah, itu variabel continue. Nilainya dapat kita tentukan dalam jangka tertentu. Laba perusahaan, gitu ya. Rasio likuiditas atau current ratio, misalnya itu bisa kita tentukan semua. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang dikatakan sebagai variabel discrete. Ini adalah variabel kategori yang kedua nih ya. Variabel discrete atau discrete variable itu adalah variabel yang nilainya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk penulisan desimal di belakang koma atau tidak bisa dinyatakan dalam pecahan. Nah, variabel ini disebut sebagai variabel kategori karena pada dasarnya merupakan pengelompokan atau pengkategorian. Nah, biasanya kategorinya ada dua macam observasi, yaitu variabel dikotom dan politom. Misalnya dikotom itu ada dua pilihan. Misalnya Anda akan mengestimasi kemungkinan perusahaan bangkrut atau tidak. Gitu ya, estimasi bangkrut atau tidak. Terus puas atau tidak puas. Nah, itu ya, itu dikotom. Puas tidak puas itu tidak bisa dinilai dengan desimal. Oh, yang satu puas nilainya 1,25, yang satu tidak puas nilainya 0,75 misalnya gitu ya. Itu tidak bisa. Jadi variabel discrete itu biasanya adalah variabel kategori yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk desimal. Nah, variabel dikotom adalah, jadi variabel berdasarkan jenisnya ada dua ya. Variabel berdasarkan nilainya ada dua, yaitu continue dan discrete. Di mana discrete terbagi dua lagi, dikotom dan politom. Dikotom adalah variabel yang memiliki dua kategori. Misalnya tadi ya, dalam negeri, luar negeri, puas, tidak puas, laki-laki, perempuan, bangkrut, tidak bangkrut, pembeli, bukan pembeli, kemudian laba, rugi, gitu ya. Kemudian perusahaan besar, perusahaan kecil, misalnya gitu ya. Itu adalah variabel dikotom. Nah, kalau variabel politom itu memiliki lebih dari dua kategori. Jadi misalnya
Konsumen berpendapatan tinggi, sedang, rendah, lebih dari 2 itu politom. Kemudian konsumen yang berpendidikan rendah, menengah, dan tinggi. Pelanggan anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Nah, itu kalau lebih dari 2 kategori dikatakan sebagai variabel politom. Jadi nilai dalam variabel diskrit memiliki ciri khas, yakni nilainya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Saya ulangi ya, berdasarkan nilainya variabel tadi terbagi 2, yaitu variabel apa, saudara? Kontinu dan diskrit. Kontinu dan diskrit. Kontinu itu yang bagaimana? Nilainya dapat ditentukan ya, tidak dalam bentuk desimal. Kalau yang diskrit, nilainya dapat ditentukan dalam bentuk desimal. Oke, variabel diskrit terbagi 2 tadi apa dengan apa? Dikotom. Kalau yang dikotom bagaimana? Yang dua Hanya dua dikotom lebih dari 2 kategori. Lebih dari 2. Oke, saya lanjut ya. Nah, berdasarkan relasi atau hubungannya, itu variabel terbagi menjadi variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen minggu lalu sudah saya jelaskan, kalau Anda perhatikan, adalah variabel yang tidak terikat pada variabel lain dan mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya variabel lain. Jadi dia tidak terikat variabel lain dan tidak mempengaruhi, tidak menyebabkan ke variabel lain. Variabel independen ini disebut juga sebagai variabel bebas, atau variabel prediktor, atau variabel stimulus, atau variabel antecedent. Antecedent ya, ini harusnya A. Jadi kalau di penelitian Anda, variabel Y-nya itu disebut variabel independen, dia bebas. Gitu. Variabel independennya adalah variabel X, dia bebas. Dia bebas gitu ya. Dia bisa mempengaruhi orang lain, bisa menjadi penyebab berubahnya variabel lain gitu ya. Variabel independen adalah variabel yang tidak terikat pada variabel lain atau variabel bebas, tapi dia dapat mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya variabel lain. Nah, variabel independennya adalah variabel X Anda, kalau Anda menelitinya pengaruh X terhadap Y gitu ya. Sedangkan variabel dependen adalah variabel terikat, adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel independen. Nah, di penelitian Anda ini adalah variabel Y-nya. Variabel ini disebut juga sebagai variabel akibat karena muncul atau berubah sebagai akibat dari variabel penyebab. Jadi variabel Y-nya ini bisa berubah jika dipengaruhi oleh variabel X-nya. Selain itu, variabel dependen diistilahkan juga sebagai variabel output atau variabel kriteria. Saya lanjut dulu. Nah, ada juga yang dikatakan sebagai variabel moderator atau moderating variable. Variabel ini adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Contohnya, tadi kan Anda melihat misalnya ya, contoh ya, pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai. Misalnya seperti itu. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai. Nah, kemudian Anda melihat gaya kepemimpinan ini sebagai variabel moderating. Artinya variabel yang bisa memperkuat pengaruh variabel kompensasi terhadap kinerja pegawai. Contohnya, kompensasinya sudah tinggi, tetapi kalau gaya pimpinannya itu tidak disenangi oleh anak buah, gaya kepemimpinannya dianggap tidak jelas, tidak bisa mengarahkan dengan baik, tidak bisa memotivasi pegawai, maka meskipun perusahaan itu punya kompensasi yang tinggi, belum tentu kinerja pegawainya akan baik. Dengan demikian, maka variabel gaya kepemimpinan menjadi variabel moderating atau variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel kompensasi terhadap kinerja pegawai. Sampai sini bisa diikuti, saudara? Oke ya. Saya lanjut. Berikutnya adalah variabel intervening. Kalau variabel intervening ini yang berfungsi sebagai variabel perantara, memediasi. Ya, intervening itu memediasi. Kalau moderating dia memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel. Kalau
intervening itu perantara. Misalnya, kalau Anda membuat modelnya begini, jika kompensasi, kalau perusahaan memberikan kompensasi tinggi, maka motivasi pegawai akan tinggi dan pada akhirnya kinerja pegawai akan tinggi. Misalnya, maka motivasi di sini dikatakan sebagai variabel intervening karena memediasi pengaruh kompensasi dan kinerja pegawai. Itu ya. Misalnya, contoh di keuangan, variable moderating itu misalnya pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Idealnya kan kalau harga rendah, keputusan pembeliannya meningkat ya, misalnya lagi diskon. Tetapi ada variable moderating, misalnya kondisi atau kemampuan finansial pelanggan, atau kondisi ekonomi di Indonesia. Meskipun harga turun, lagi banyak diskon, kalau pelanggan tidak mempunyai kemampuan finansial, kondisi ekonomi negara sedang tidak baik, bisa saja harga turun itu tidak mengakibatkan pembelian meningkat. Itu contoh moderating ya. Jadi moderating memperkuat atau memperlemah. Kalau intervening itu misalnya atribut produk mempengaruhi keputusan pembelian, kemudian mempengaruhi loyalitas pelanggan. Nah, keputusan pembelian ini dikatakan sebagai intervening. Variabel atribut produknya tadi adalah variabel independen, kemudian keputusan pembeliannya adalah variabel dependent. Itu ya, saudara. Oke, berikutnya. Kalau sudah membuat kerangka pemikiran, Anda sudah menentukan variabel-variabel penelitian Anda sebagai apply teori, kita akan mengembangkan hipotesis. Tadi Anda sudah setuju ya, hipotesis adalah dugaan sementara atau pernyataan sementara yang diajukan untuk kemudian diuji secara empirik. Pernyataan sementara hasil penelitian ya, yang akan diuji secara empirik. Jadi hipotesis adalah suatu proposisi yang akan diuji secara empirik atau suatu pernyataan sementara ya yang akan diuji secara empiris. Nah, hipotesis ini terbagi menjadi 3, saudara. Oke. Hipotesis ini terbagi 3, saudara. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Yang kedua adalah hipotesis relasional. Dan yang ketiga, hipotesis komparatif. Nah, ini harusnya ketiga nih. Mohon maaf, saya berbagi sekalian ya. Ini di sini nih harus. Wes, kenapa jadi ke sini? Hipotesis itu ada 3. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif itu biasanya tidak diuji ya, tidak diuji dengan tidak diuji dengan analisis statistika. Kalau relasional itu bisa 2 macam, ada korelasional dan ada kausal. Korelasional itu hubungan, kalau kausal itu sebab akibat. Hipotesis yang ketiga adalah komparatif. Jadi diingat ya, hipotesis terbagi menjadi 3 macam, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis relasional, dan hipotesis komparatif. Di mana hipotesis relasional terbagi lagi menjadi hipotesis korelatif dan kausal. Oke, tadi hipotesis ada 3 apa saja, saudara? Hipotesis Komparatif. Oke deh, saya nggak terdengar dengan jelas, nggak apa-apa, nanti minggu depan aja saya review ya, dalam bentuk kuis. Kita harusnya sekarang kuisnya, tapi ini sekarang belum kuis ya, saya belum siapkan. Nah, hipotesis deskriptif itu adalah proposisi yang berisikan suatu pernyataan tentang eksistensi, ukuran, bentuk, atau berupa distribusi dari suatu variabel mandiri. Jadi kalau hipotesis deskriptif nanti hanya menjelaskan satu variabel secara mandiri, tidak dihubungkan dengan variabel lain, tidak dikaitkan dengan variabel lain. Dia hanya menggambarkan variabel itu, bisa dari bentuknya, ukurannya, tampilannya,
rasanya, harganya, dan seterusnya, tetapi tidak dihubungkan dengan variabel lain. Gitu ya, pendapatnya, gitu, itu deskriptif. Nah, kalau yang relasional atau asosiatif adalah pernyataan yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang dugaan hubungan antara variabel yang muncul dalam suatu kasus. Kalau hipotesis relasional itu dari awal Anda sudah menduga adanya hubungan antar dua variabel. Ada variabel X dan Y misalnya, Anda duga sudah ada hubungannya. Biasanya Anda menduga berdasarkan teori. Meskipun nanti begitu diuji belum tentu benar. Gitu ya. Di mana hipotesis relasional atau asosiatif ini tadi terbagi dua, yaitu apa korelatif dan korelatif. kausal. Nah, yang korelatif itu seperti apa? Pernyataan yang menjelaskan dugaan adanya hubungan antar dua variabel. Contoh, Anda menduga ada hubungan erat antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan hotel Paramitra, katanya. Itu bukan Paramita ya, Paramita nama saya, Paramitra. Misalnya Anda menduga itu, ini Anda menduga ada hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Kenapa Anda menduga seperti itu? Karena ada teorinya yang pertama. Yang kedua, Anda melihat bahwa hotel Paramitra itu misalnya kualitas pelayanannya bagus, sehingga Anda menduga kepuasan pelanggannya juga pasti akan bagus. Yang berikutnya adalah hipotesis kausalitas. Kalau hipotesis kausalitas adalah hubungan sebab akibat antara dua variabel. Misalnya Anda menduga pelayanan hotel itu berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Nah, ini namanya adalah hipotesis kausal. Beda ya? Ini hipotesis korelasional. Kalau komparatif, yang ketiga hipotesisnya tadi hipotesis komparatif, adalah pernyataan yang menduga bahwa antara satu dengan kondisi lainnya dapat dibandingkan untuk mencari perbedaan di antara keduanya. Misalnya, Anda menguji persepsi konsumen dewasa dengan remaja atas makanan cepat saji. Anda menguji kepuasan pelanggan sebelum dan setelah dilakukannya renovasi hotel. Anda menguji tanggapan konsumen terhadap produk yang sebelum dan sesudah dimodifikasi, seperti itu ya. Manfaat produk yang sebelum dan sesudah ditambahkan manfaat produknya. Anda menguji kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah merger. Anda menguji misalnya rasio hutang perusahaan sebelum dan setelah mendapatkan pinjaman. Misalnya seperti itu ya. Saya seperti itu, jadi sebelum dan sesudah itu komparatif. Nah, sampai sini saudara ada pertanyaan tidak? Sudah diskusi saudara? Nggak ada yang nanya nih. Kalau nggak ada, Bu, saya mau bertanya, Bu. Tapi terkait materi yang kemarin, Bu. Boleh. Nah, jadi saya tuh masih bingung, Bu, antara mencari data faktualnya itu bagaimana ya, Bu? Misalkan kompensasi nih, kan kita belum survei atau belum terjun langsung, tapi data faktualnya itu gimana, Bu, mencarinya atau dilakukannya prawawancara atau bagaimana, Bu? Yang jelas harus survei. Kita punya data kan kalau survei mengamati langsung. Nah, surveinya bisa saja tidak harus datang langsung ke perusahaan. Misalnya Anda menggunakan video call, tanya ke bagian kepegawaiannya. Makanya tadi kemarin sempat saya infokan, sebaiknya kalau penelitian SDM, penelitian MO itu Anda punya kenalan orang dalam supaya Anda bisa mendapatkan data. Ya, misalnya, saya mau menelitinya tentang kompensasi di PT ABC. Saya kenal nih sama orang SDM-nya di sana. Manajer SDM-nya saya kenal. Nah, Anda bisa video call kan? Atau bikin email. Pak, bisakah saya meminta data tentang berapa sih kompensasi yang diberikan kepada karyawan saat ini? Gitu ya. Atau rata-ratanya, golongan 1 berapa, atau operator dapat berapa, supervisor berapa, pimpinan berapa. Gitu ya. Jadi memang harus melakukan survei awal kalau mau meneliti. Tidak bisa tanpa data. Cuman kondisi sekarang surveinya bisa saja tidak langsung datang ke perusahaan. Itu Regi. Meski
pada satu orang juga gak apa-apa gitu Bu, yang penting ada data real dari sana gitu. Bagaimana? Satu orang itu satu orang sumber datanya ya. Kalau datanya ya banyak. Jangan nanya, Pak, gajinya Bapak berapa? Kemudian Anda menggambarkan itu sebagai kompensasi yang diberikan perusahaan. Itu nggak bisa. Tapi misalnya Anda tanyanya, Pak, maaf, sistem kompensasi di perusahaan Bapak bagaimana ya, Pak? Gitu. Misalnya ya, dia mau mengeluarkan, oh kompensasinya biasanya terdiri atas gaji pokok dan biaya variabel. Nah, gaji pokoknya gimana, Pak? Oh, ketentuan gaji pokoknya gimana? Berdasarkan masa kerja, berdasarkan latar belakang pendidikan, misalnya seperti itu. Kemudian bisa nggak Pak kami dapat contohnya? Misalnya pegawai yang latar belakangnya SD, SMP, SMA, kuliah, S2 itu berapa kompensasinya? Itu maksudnya. Tapi datanya bersumber dari satu orang, dari SDM. Nggak usah nanya satu-satu. Misalnya pegawainya di situ itu ada 10, Anda tanyain si A dapat berapa gajinya, kompensasinya, si B berapa gitu, nggak usah seperti itu. Kalau survei awal. Kalau nanti penelitian, langsung ke respondennya. Berarti melalui prasurvei gitu ya Bu? Iya, kalau prasurvei seperti itu gambarannya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Yang lain, silakan kita diskusi. Ibu, Silakan Nuri. Ibu mohon maaf sebelumnya. Ibu kan mengenai yang tugas kemarin, Ibu. Saya tuh kan melakukan penelitiannya tuh, saya ngambil dari internet datanya tuh di Denpasar Bali, Bu. Nah, saya teh kan maksudnya kan harus ada data gitunya menurut Ibu. Nah, saya teh kalau mau ganti perusahaannya ke yang ada di daerah saya gimana ya, Bu? Sedangkan tugasnya kan udah dikumpulin ke Ibu. Harus di daerah Anda. Nah, itu iya kan Bu. Penelitian nanti. Nanti kan akan ada tugas hari ini ya. Hari ini kan ada tugas tentang kerangka pemikiran, tapi uploadnya jangan minggu ini deh, minggu depan menjelang menjelang UTS. UTS kita tanggal 16 November ya, Saudara ya. UTS kita tanggal 16 November. Haduh, belum udah UTS gitu. Nah, iya Bu, jadi bagaimana Bu? Maksudnya boleh saya ganti perusahaannya Bu? Dirubah saja, tapi nanti kan Anda diminta juga membuat identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalahnya sudah berubah ke perusahaan yang baru. Oh iya Bu, jadi tugas yang kemarin saya urungkan saja lalu kirim yang baru ya Bu? Nggak usah, kan udah saya nilai. Oh. Jadi nilai jadi berkurang kan? Kan udah saya nilai, tapi untuk berikutnya Anda perbaiki. Karena nanti akan saya nilai lagi. Saya nilai lagi bagaimana judulnya konsisten tidak dengan latar belakangnya, konsisten tidak dengan identifikasi masalahnya, konsisten tidak dengan maksud tujuan penelitian, dengan kegunaan penelitian, dengan kerangka pemikiran, nanti akan saya lihat untuk nilai yang L2, yang L1 yang kemarin yang sudah masuk. Oh iya Bu, jadi yang tugas yang kemarin sudah, tapi untuk tugas selanjutnya saya ganti perusahaan ya Bu, melanjutkan perusahaan yang diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki, kemarin udah salah, tidak diperbaiki, nanti L2-nya nilai Anda juga salah lagi, gitu. Ya, tapi Bu, kalau kemarin kurang tepat, nggak apa-apa, namanya juga belajar ya, nanti di tugas berikutnya menjadi lebih baik. Ya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Nuri. Yang lain silakan. Ibu izin bertanya. Silakan Pipit. Ibu kan kalau keuangan itu nyari datanya dari internet. Ya. Nah, 5 tahun ke belakang atau berapa tahun ke belakang Bu dari datanya? Atau gimana kita aja? Idealnya sih minimal 5 tahun ke belakang, itu minimal Saudara. Karena mudah kan artinya di internet. Ibu kalau datanya dari tahun 2019 gak apa-apa, maksudnya dari 2019 ke belakang? Kalau bisa, iya betul, 19, karena 2020 belum keluar datanya. Kecuali data bulanan. Oh iya, Ibu makasih. Yo, mangga. Yang lain? Silakan. Jadi tugas Anda di rumah yang berikutnya adalah Anda mencari manfaat penelitian ya, diketik lagi. Yang kemarin masih plagiarisme, karena belum saya tegaskan, ya sudah nggak apa-apa. Tetapi waktu upload tugas berikutnya Anda ganti menggunakan kalimat sendiri. Supaya tidak kena pada saat cek plagiarisme. Gitu ya Saudara ya. Jadi yang kemarin biarkan saja sudah masuk ke dalam penilaian. Nanti yang tugas berikutnya Anda perbaiki. Jadi tugas yang berikutnya tuh selalu terkait dengan tugas sebelumnya, terkait dengan tugas sebelumnya. Jadi di samping maksud dan tujuan penelitian, tugas berikutnya adalah Anda membuat identifikasi masalah. Sudah kan Bu, identifikasi masalah. Sekarang adalah kerangka berpikir teoritis. Anda membuat kerangka berpikir teoritis.
Kerangka berpikir teoritis itu adalah gabungan teori-teori yang terkait dengan masalah penelitian Anda. Dia diuraikan dari teori besar atau grand teori atau teori utamanya. Kemudian Anda kaitkan dengan teori-teori pendukung yang berada di bawahnya, yang masuk dalam middle range teori, dan diakhiri dengan teori-teori terkait dengan variabel penelitian Anda. Dan tidak lupa teori yang mengatakan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Itu juga harus dituangkan di kerangka pemikiran. Grand teori, middle range teori, apply teori, dan diakhiri hubungan X dengan Y.